Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok PHCM 12, yang dimana di sini kita semua akan melakukan presentasi mengenai hasil kegiatan PHCM kita. Mangga boleh share screen. Ya, ini adalah laporan kegiatan PHCM Grup 12 atau kelompok 12. Yang dimana dari kepanitiaannya sendiri ada saya sendiri Muhammad Al-Hadi Alatas sebagai ketua panitia, lalu ada Tiara Oktaviani sebagai sekretaris, ada Fatma Ningrum sebagai bendahara, ada Rifa Medina sebagai humas, lalu ada Siti Indah Sari Pratiwi sebagai divisi acara, ada Afwa Latifa sebagai divisi acara, ada Irman Nurul sebagai divisi acara, ada Nyayu sebagai divisi acara, ada Gania Putri sebagai divisi acara, ada Yosa Dorsidik sebagai PJ Video, ada Muhammad Adit sebagai PJ Majalah, ada Dian Sofia sebagai Humas, dan juga ada Arvita sebagai Humas. Next. Nah, hasil kegiatan kita kemarin itu bertemakan mengenai penerapan protokol kesehatan, yang mana judul dari kegiatan kita itu adalah meningkatkan penerapan protokol kesehatan dan membangun ekonomi pekerja sektor informal di masa pandemi. Baik, kenapa kita mengangkat tema seperti itu? Untuk pendahuluan sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa pandemi coronavirus disease ini, 2009 atau disebut dengan COVID ini, telah menjadi global pandemi. Nah, pandemi COVID-19 ini selain memiliki dampak negatif terhadap kesehatan negara, berdampak juga pada pertumbuhan ekonomi negara. Karena banyak aktivitas yang dihentikan yang berupaya untuk menghentikan penyebaran COVID, tapi di sini juga otomatis kegiatan ekonomi juga terhenti. Hingga 31 Juli 2020, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat terdapat 2,1 juta tenaga kerja baik informal maupun formal yang terdampak COVID. Artinya sektor pekerja pun sangat penting yang pada hal ini karena terdampak dari COVID-19 ini. Nah, karena adanya dampak terhadap pekerja dan juga ada dampak dari ekonomi, akhirnya ada beberapa solusi jangka pendek untuk tetap menjaga eksistensi UMKM, yang dimana UMKM ini termasuk ke sektor informal. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development, salah satunya yaitu dengan protokol kesehatan ketat dan menjalankan aktivitas ekonomi oleh UMKM. Maksudnya adalah kita tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah COVID, tapi aktivitas ekonomi pun tidak lumpuh dengan tetap menjalankan aktivitas ekonomi oleh UMKM. Next. Nah, melihat permasalahan tersebut, kami mahasiswa Fakultas Kedokteran Unisba berupaya meningkatkan pengetahuan para pekerja sektor informal tentang meningkatkan penerapan protokol kesehatan dan membangun ekonomi pekerja di sektor informal di masa pandemi ini. Metode yang kita lakukan sendiri itu adalah menggunakan webinar, yang dimana karena adanya COVID-19, kita menggunakan Zoom meeting, yaitu dengan via daring. Next. Nah, ini adalah rangkaian rumusan masalah yang kita buat berdasarkan hasil diskusi, yang dimana di sini itu bisa dilihat ya kenapa bisa meningkatnya COVID pada era pekerja, terus kasusnya juga terus meningkat. Ini tuh kalau bisa kita lihat itu dari akar permasalahan itu adalah tidak adanya edukasi mengenai protokol kesehatan dan informasi yang benar mengenai COVID, sehingga kurangnya edukasi ini menyebabkan para pekerja itu tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Next. Sehingga terbentuklah tema kegiatan meningkatkan pengetahuan para pekerja sektor informal tentang meningkatkan penerapan protokol kesehatan dan membangun ekonomi pekerja sektor informal di masa pandemi ini. Next. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri adalah bagaimana cara meningkatkan kesadaran pekerja dalam protokol kesehatan di tempat kerja UMKM, lalu bagaimana cara memberikan edukasi mengenai protokol kesehatan pada pekerja UMKM, dan bagaimana membangun strategi cara meningkatkan ekonomi UMKM di masa pandemi ini. Untuk tujuan kegiatannya sendiri adalah memberikan edukasi dan motivasi untuk meningkatkan kesadaran pekerja dalam penerapan protokol kesehatan di tempat kerja UMKM, serta meningkatkan strategi usaha dan kesejahteraan keluarga pekerja di masa pandemi. Untuk metode kegiatannya sendiri, kita di sini menggunakan webinar dengan aplikasi Zoom Meeting agar pertemuannya tetap bisa dilaksanakan via daring. Next. Nah, untuk sasaran kegiatan kami adalah pemilik dan atau pengelola UMKM di bidang makanan, pekerja UMKM di bidang makanan.
Kenapa kita mengejar di bidang makanan? Karena UMKM tertinggi di Jawa Barat itu adalah di bidang makanan. Dan data tersebut kita dapat berdasarkan Badan Koperasi di Provinsi Jawa Barat. Next. Nah, untuk target kegiatan ini, setelah kita melakukan acaranya, alhamdulillah partisipan itu hadir 232, yang dimana target awalnya itu adalah 100 peserta. Ini menandakan bahwa acara ini sangat digemari oleh partisipan dan sangat antusias sehingga melampaui target. Terus kepuasan peserta terhadap acara sangat baik, terlihat dari banyaknya interaksi dan antusias dari peserta, dilihat dari banyaknya pertanyaan kepada narasumber sehingga terjadi diskusi dua arah. Para peserta memberikan feedback mengenai acara webinar ini yang menyebutkan bahwa acara webinar ini berlangsung sangat baik serta kepuasan terhadap materi dan acara ini. Selain itu, webinar ini meningkatkan kesadaran pemilik dan pekerja UMKM dalam penerapan protokol kesehatan di tempat kerja. Para panitia melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugasnya masing-masing. Terdapat peningkatan skor evaluasi post-test dari partisipan sehingga menunjukkan bahwa peserta memahami materi yang telah diberikan oleh narasumber. Ya, untuk rundown dari acara ini sendiri, acara ini dimulai dari pukul 7.30, dimulai dari briefing panitia, dilanjut join, pembukaan, dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran dan sambutan. Lalu untuk materinya itu sendiri dimulai pada pukul 08.30 sampai 09, dengan materi pertama yaitu membangun UMKM di masa pandemi. Dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Lalu untuk sesi materi kedua itu pada pukul 9.25 sampai 10.00 itu adalah penerapan protokol kesehatan di era pandemi dan dilanjutkan oleh tanya jawab, ditutup oleh post-test, dan juga ada pembagian door prize. Nah, ini untuk dokumentasi dari acaranya. Yang pertama ada pemaparan materi dari pimpinan Divisi UMKM Bank BJB mengenai membangun ekonomi pekerja sektor informal di masa pandemi bersama Pak Denny Mulyadi. Lalu di sini ada materi kedua, yaitu peserta mendapatkan pemaparan materi dari dokter spesialis okupasi mengenai semakin sehat dan produktif di masa pandemi bersama Nurul Anissa, dokter SPOK. Lalu untuk nilai pretest dan posttest, di sini nilai tertinggi diperoleh dengan menjawab 5 soal dengan benar. Dilihat dari hasil pretest dan posttest, terdapat peningkatan nilai dari soal yang dijawab sehingga menunjukkan bahwa peserta memahami materi yang telah diberikan oleh narasumber. Untuk laporan keuangannya, mendapatkan dana subsidi dari universitas sebesar 2 juta. Lalu untuk penggunaannya oleh acara sekitar 1.625, humas 375.000, dengan total terpakai 2 juta rupiah. Ini untuk rincian biayanya, ini untuk rincian biaya acara 1.625.000, dan ini untuk rincian dari humasnya itu sendiri sebesar 375.000. Ini untuk lampiran dari poster dan juga virtual background di YouTube. Lalu ini untuk sertifikat yang kami berikan kepada pemateri dan juga kepada peserta. Untuk feedbacknya di sini kami mendapatkan banyak feedback baik, contohnya dari Lairi Alvin Nabilah Bahrum. Webinar ini bermanfaat banget. Terima kasih untuk para panitia dan pembicara yang keren-keren. Lalu dari Vicky Fernanda, webinar hari ini sangat memberikan banyak manfaat dan menambah pengetahuan saya. Terus dari Rahma Sinya Dewi, webinar PHCM 12 Talk Show ini menarik, memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya selaku peserta webinar. Lalu ada Fahmi Ubaidillah, mengatakan bahwa sangat bermanfaat informasinya untuk orang awam seperti saya, dan membuka informasi yang besar tentang UMKM dan tentang pandemi ini. Lalu ada Bella Rizkia Lestari, mengatakan terima kasih acara seminar ini sangat baik, memberikan banyak manfaat untuk perekonomian, pola pikir baru, dan langkah-langkah baru untuk bermitra. Juga untuk kesehatan berulang kali diingatkan dan diberitahukan dengan jelas agar selalu terlindung dari virus di sekitar kita. Mungkin itu untuk presentasi dari kelompok kami. Ya, terima kasih. Jadi dapat disimpulkan bahwa
acara kita ini adalah mengenai penerapan protokol kesehatan yang dimana seperti yang kita ketahui COVID-19 ini menyebabkan masalah kesehatan yang sifatnya itu global. Nah, adanya COVID-19 ini juga menyebabkan aktivitas kita terhenti karena demi penyebaran COVID-19 itu sendiri terhenti. Namun, kenyataannya aktivitas tersebut yang dihentikan dapat berimbas kepada sektor ekonomi. Nah, oleh karena itu kita mengangkat tema ini dan alhamdulillah acara ini itu berjalan dengan baik karena target kita yang tadinya 100 peserta, alhamdulillah partisipan yang datang itu 232 dan ketika terjadi ketika kita melakukan acara webinar tersebut, alhamdulillah acara tersebut terjadi dengan 2 arah. Dan untuk hasil evaluasi bahwa peserta memahami acara kita itu adalah dengan adanya pre-test dan post-test. Seperti yang sudah dipaparkan bahwa terjadi peningkatan nilai dari pre-test ke post-test. Dan juga dari hasil feedback peserta yang alhamdulillah banyak feedback yang positif. Mungkin cukup sekian dari kami, kelompok PHCM 12. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.